Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu'u min akhlaqil anbiya'i, wat takabburu min akhlaqil kuffari wal fara'inati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu, at-tawadhu utawi tawadhu, at-tawadhu utawi tawadhu. Min akhlaqil anbiya'i, iku termasuk akhlake para nabi. Min akhlaqil anbiya'i, iku termasuk akhlake para nabi. Min akhlaqil anbiya'i, iku termasuk akhlake para nabi. Wat takabburu, wat takabburu utawi sombong, wat takabburu utawi sombong, min akhlaqil kufari, min akhlaqil kufari, iku termasuk akhlake pira-pira wong kafir. Min akhlaqil kufari, iku termasuk akhlake pira-pira wong kafir. Ya? Wal fara'inati, wal fara'inati lan pira-pira Fir'aun. Wal fara'inati lan pira-pira Fir'aun. Hari masih di bab tawadhu. Hadis yang ini tuh menjelaskan bahwasanya tawadhu itu termasuk akhlaknya para nabi. Jadi akhlaknya para nabi dari awal sampai akhir itu akhlaknya itu tawadhu. Karena tawadhu itu sisi paling mulianya. Sisi paling mulianya itu tawadhu. Karena kalau merasa tawadhu berarti dia itu merasakan sebagai hamba yang memang hamba yang sejati. Gini. Kalian bisa merasakan manisnya ibadah ketika kalian itu bisa tawadhu kepada Allah. Caranya gimana? Contohnya bisa tawadhu atau rendah hati di hadapan Allah, itu caranya kalian itu selalu mau berusaha berdoa setiap hari. Kalau kalian itu masih selalu berdoa setiap hari, membuktikan bahwasanya kalian itu masih butuh Allah. Kalau kalian masih butuh Allah, berarti kalian itu bukan yang sifatnya sifat sombong, ya kan? Kalau seandainya kalian sudah nggak mau doa sama Allah, itu bukti kalau kalian itu sudah sombong kepada Allah. Sifat sombong itu biasanya kebanyakan itu nggak butuh, ngerasa nggak butuh, itu sifat sombong. Kayak gini,
Berarti tawadhu itu termasuk akhlaknya para nabi dan sombong itu termasuk akhlaknya orang-orang kafir dan kaum Fir'aun. Jadi Fir'aun dulu itu ya sifatnya itu sombong. Jadi dulu pernah saya jelaskan Fir'aun ada 3 itu. Fir'aun zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Yusuf, sama zamannya Nabi Musa. Ya, berarti jelas. Makanya adanya Fir'aun yang sekarang itu masih ada, yang masih ada jasadnya sampai sekarang, itu bukti kalau seandainya kita itu jangan sampai seperti ini, gitu maksudnya Fir'aun itu jasadnya masih utuh sampai sekarang, itu memang Allah sudah takdirkan kalau jasadnya itu masih utuh sampai sekarang biar buat pelajaran buat manusia. Karena di situ Fir'aun itu letaknya sifat-sifat keburukan itu ngumpul di situ. Jadi mau sombong, mau itu tinggi gengsinya, mau itu memang serasa paling, itu ya memang itu sifatnya Fir'aun. Makanya di situ itu buat pelajaran dan lainnya, makanya yang lainnya ya enggak. Yang memang paling diutuhkan jasadnya itu memang yang Fir'aunnya. Di situ kan yang tenggelam kan banyak kan. Yang diutuhkan itu Fir'aunnya. Itu memang ditakdirkan oleh Allah biar dia dapat pelajaran kita itu. Dan jangan meniru sifatnya Fir'aun. Jangan sampai meniru. Karena itu banyak kekurangannya, banyak kelemahannya aslinya Fir'aun itu. Cuman dia itu menutupi kekurangannya di sisi belakang layar. Belakang layar itu Fir'aun itu aslinya orangnya itu ya enggak sesombong yang dilihat masyarakat rakyatnya. Itu enggak seperti yang dilihat masyarakatnya. Makanya ketika di balik layar itu biasa orangnya aslinya, enggak sesombong yang di hadapan orang lain. Karena itu gengsinya tinggi. Kalau saya enggak sombong, saya enggak seakan-akan enggak punya kekuasaan lebih dong. Kalau kayak gitu, enggak seakan-akan diakui Tuhan. Saya kan sudah diakui Tuhan, masa ya saya enggak gitu, enggak seperti itu kan kayak gitu. Kalau di balik layar biasa orangnya. Masih iman kepada Allah, masih sampai sampai akhir ayatnya aslinya itu masih iman kepada Allah. Cuman ketika mau bertobat, dia itu memang sengaja Allah itu merintahkan malaikat Jibril untuk menyumpal mulutnya sampai ke tenggoroknya biar nggak bisa bertaubat, biar nggak bisa ngucapin kalimat syahadat ataupun la ilaha illallah ataupun kalimat-kalimat taubat astagfirullahaladzim. Itu kayak gitu, nggak bisa karena sudah disumpal pasir laut sama malaikat Jibril. Itu sudah nyata dan ada buktinya, karena itu buktinya ada ilmuwan yang memang langsung mengotopsi atau membedah tubuhnya si Fir'aun. Jadi Fir'aun itu diteliti, kenapa Fir'aun ini bisa tahu kalau memang ini di dasar laut dan memang kematiannya itu kebanyakan ada pasir laut. Itu dibuktikan dan dibedah, ternyata memang di dalam tubuhnya itu kebanyakan ada pasir laut di situ, dan memang ada buktinya langsung di situ banyak pasir lautnya. Itu mungkin ya kalau seandainya secara ilmu IPA mungkin itu pembusukannya susah mungkin. Kalau seandainya jasadnya Fir'aun seperti itu, mungkin ada istilahnya keajaiban ketika air laut itu masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin itu pembusukannya itu nggak bisa gitu. Mungkin kan air laut kan gitu. Kalau ada air garam kan biasanya awet kan. Garam kan bisa awet, mengawetkan makanan biasanya. Itu garam laut. Nah makanya itu jangan sampai. Makanya orang kafir di dunia itu kebanyakan itu sombong, karena di dunia orang kafir itu diberi kelebihan, baik di sisi hartanya, hidupnya enak, berlimpah hartanya, itu memang kelebihan ketika di dunia. Itu memang sengaja Allah biar takdirkan seperti itu. Jangan kecewa ketika kalian itu memang ditakdirkan biasa-biasa aja orangnya, enggak sekaya yang di
harapkan kayak gitu. Jangan terlalu mengharapkan kekayaan yang sampai segitunya, nggak usah kayak gitu. Karena orang kafir itu memang kebanyakan sombongnya itu berlebih karena punya kekuasaan sebegitu banyaknya. Itu memang ciri-ciri orang kafir itu kayak gitu. Itu kesenangan cuma di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat kalian yang bisa tertawa daripada dia, karena kalian itu bisa sabar melakukan apapun yang memang diperintah sama Allah, berusaha untuk menjauhi larangannya, itu udah paling bagus. Kayak gini. Sombong itu gak ada gunanya. Ingat, sombong itu gak ada gunanya. Kapanpun itu terjadi, sombong itu gak ada gunanya, ya. Kapanpun itu gak akan ada gunanya, dan jangan sampai dilakukan. Jangan sampai andainya mulai terasa di hati kayak ada sifat muncul hampir sombong, itu kamu tekan. Jangan sampai kamu itu ngerasa sombong kayak gitu. Itu menunjukkan bahwasanya sombong itu gak ada baik-baiknya sama sekali, gak ada. Itu layaknya iblis kalau gitu. Itu layaknya iblis. Sombong itu sifatnya iblis. Berarti kalau seandainya kita para manusia itu derajatnya sama, dan kalau seandainya antara sombong atau enggak, itu mungkin kalau di antara manusia ada yang sombong, kalian perlakukan seperti yang kemarin. Ketika memang dianya sombong, kalian sadarkan dengan kamu sombongi. Kamu baru aja segitu gitu. Biar sadar, itu menyadarkan diri. Orang itu susah karena kalau gak digituin gak akan sadar. Itu caranya perlakuannya. Kalau seandainya memang ketemu sama orang yang rendah hati, sama-sama harusnya rendah hati. Itu aja. Jadi kalau akhlaknya para nabi itu tawadhu, kalau akhlaknya para Fir'aun dan para kafir itu sombong. Terakhir, Waqala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong takabbara iku lamun sombong sapa man. Takabbara iku lamun sombong sapa man. Alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir. Alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir. La'ana mongko laknat. La'ana mongko laknat. Hu engman Allahu sapa Allah. Waman utawi sapane wong takabbara iku lamun sombong sapa man alal ulama'i ing atase pira-pira wong alim. Alal ulama'i ing atase pira-pira wong alim. Alal ulama'i ing atase pira-pira wong alim. Akhza mongko merendahkan. Itu akhza bukan ajza. Pakai kha. Akhza mongko merendahkan. Hu engman Allahu sapa Allah. Gini. Tadi hadis ini itu barang siapa dia kok sombong kepada orang-orang fakir, berarti posisinya dia kaya ya. Kalau nggak kaya ya pokoknya ya nggak sekaya-kaya amat. Pokoknya ya kayaknya nggak seberapa, tapi dianya sombong kalau lihat orang-orang yang
kere atau melarat itu suka gitu. Itu karena ada yang sifatnya kayak gitu nggak ada. Nah, ini barang siapa yang memang sombong pada orang-orang fakir, maka Allah pasti akan melaknat, pasti. Dan ketika barang siapa orang itu kok sombong pada ulama, sombong pada guru itu, maka Allah akan merendahkan dirinya nanti. Ini saya jelaskan. Ketika orang ini kok sombong kepada orang fakir, berarti dia itu nggak tahu caranya, pandangannya. Gini loh caranya. Kalian itu bisa mensyukuri dan nggak sombong itu caranya gini. Ketika kalian itu mandangnya harta, itu lihatlah yang bawah, lihatlah yang nggak punya. Pasti kalian itu akan syukur dan nggak akan sombong, dan pasti sadar kalau seandainya sombong pada orang-orang yang nggak punya itu nggak pantas, ya kan? Ya, ketika kalian itu mandangnya harta, lihatlah yang nggak punya. Ya, ketika kalian itu mandangnya masalah ilmu, lihatnya ke atas yang ilmunya lebih tinggi. Kalau caranya itu kayak gitu. Kalau caranya biar syukur dan nggak akan kejadian sifat sombong, itu cara gitu. Ketika kalian lihatnya mandang harta, itu lihatnya ke bawah. Kalau seandainya ilmu, itu lihatnya yang atas. Karena gini, kalian kan tahu sendiri, kalian pasti rasa simpati atau rasa prihatinnya. Ketika kalian itu lihat orang yang nggak punya, pastinya kan kalau punya harta segitu kan syukur kan nggak akan merasa sombong kan aslinya. Kalau seandainya kalian sombong pun itu nggak pantas juga kan, ketika di hadapan orang-orang yang nggak punya, kan gitu. Itu pasti kalau seandainya kalian bisa sombong kepada orang-orang fakir, berarti rasa prihatinnya itu sudah hilang. Berarti sifat-sifat sombong yang seperti itu jarang mau bantu orang susah, nggak mau ngerasain, bayangin rasanya jadi orang susah, rasanya sehari-hari makan itu susah payah, itu nggak bisa bayangin hal seperti itu kan, gitu kan. Ketika orang itu mandangnya ke atas, karena kalau seandainya mandangnya ke atas itu malah seakan-akan dia itu sekongkolnya, tahu nggak? Kalau seandainya itu kamu punya harta, lihatnya kok ke atas, itu kalau kamu kaya, itu seandainya kayak gitu, itu kayak kaum orang kaya. Jadinya lihatnya kayak kaum orang kaya. Jadi kalian itu termasuk orang kaya. Saya itu termasuk orang kaya gitu, malah termasuk orang kaya. Kalau seandainya orang itu mandangnya ilmu, lihatnya ke atas. Karena apa? Ketika kalian itu lihatnya ke atas, ilmuku itu baru segini. Berarti kalau baru segini, saya harusnya sadar diri kalau saya itu ilmunya baru segini. Masih ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Makanya itu pasti syukur dan gak akan ada rasa sombong di hatinya. Itu caranya mengobati sifat-sifat sombong ketika memandang sesuatu. Makanya ini dua langsung kan, ketika Nabi jelasin kan, ketika sombong sama orang fakir, ketika sombong sama ulama. Ini loh saya ajarin. Ketika kalian memang seandainya kalian itu lebih pandai daripada saya, kalian jangan merasa sombong. Kalian itu lihatlah orang yang lebih tinggi ilmunya lagi, biar kalian itu sombongnya itu tertekan, gak ada sifat sombong lagi, biar rasa syukurmu itu ada. Kayak gini, ketika kalian berani-berani kalian sombong pada orang alim, sekalipun itu memang gurumu sendiri ataupun orang alim yang kelihatannya nggak kenal karena sombong, itu bisa-bisa ilmu yang ada di hatimu itu bisa-bisa dicabut sama Allah. Kayak gitu caranya, kayak gitu. Makanya bahaya, ilmu itu ya dari Allah, ketika dicabut pun itu mudah sekali. Makanya sisi sombong itu kayak gini. Saya contohkan. Contohnya hal-hal yang sombong kepada guru atau orang alim itu contohnya kayak gini. Kalian itu sudah mulai meremehkan apa yang dijelaskan sama guru. Itu berarti mulai ada sisi sombongnya. Kayak gitu.
ataupun ngerasa kayak gini, bosen itu, bosen, saya udah bisa kok, udah belajar itu kayak gitu, itu sudah mulai sambung sama orang alim ya. Itu kayak gitu contohnya lagi kayak apa sih ini, gini aja kok, apa namanya, diajarkan ilmu sekecil apapun itu jangan kamu remehkan ya. Kalau seandainya kamu itu meremehkan guru, berarti kamu meremehkan ilmunya gitu aja ya. Makanya ini di apa namanya, diingatkan sama Rasulullah biar kalian itu nggak muncul rasa sombong ketika punya ilmu. Pokoknya jangan sampai ketika ilmu itu dicabut pasti rasanya kamu linglung ketika tiba-tiba ilmu yang telah kamu pelajari bertahun-tahun lamanya sampai menghabiskan waktu sebanyak apapun itu ketika dicabut sama Allah sekali aja itu langsung seketika itu pasti kalian itu langsung nyesel seumur hidup, pasti kayak gitu. Karena rasanya ilmu itu tiba-tiba dicabut, jadi rasa kayak bodohnya itu muncul gitu. Rasanya kamu itu kosong, hampa, di hatimu itu hampa. Karena orang itu bisa hidup hatinya itu gara-gara ilmu, ya kan? Ya kan? Ketika kalian itu bisa hidup rasanya itu gara-gara ilmu. Makanya ketika ilmu itu kok tiba-tiba kok dicabut sama Allah tiba-tiba seketika itu mungkin kalian akan nyesel. Makanya itu yang saya ingatkan, pokoknya jangan sampai ketika kalian pun bisa melampaui saya kesuksesannya apapun itu ataupun apa namanya ilmunya lebih pandai kalian, itu jangan sampai kalian itu merendahkan seorang guru yang pernah mengajarkan kalian kayak gitu. Jangan sampai ya. Itu jangan sampai. Itu ingat sampai kalian kapanpun itu ya. Kalian sampai dewasa itu jangan sampai kayak gitu. Meremehkan guru ataupun sudah menganggap guru rendah itu jangan sampai. Tetap selalu menghormati adanya guru ataupun perannya dulu seperti apa itu ya tetap masih berjasa buat kalian. Karena kalian itu bisa sukses kayak gitu, lihatlah dari awalnya dulu. Kalian jangan lihat itu dari kesuksesannya dulu. Karena makanya kalian bisa menghormati orang tua, bisa menghormati guru itu gara-gara kalian itu bisa lihat dari awal prosesnya. Jangan kamu lihat kesuksesan yang sekarang kamu alami ya. Kalau ketika sukses kamu lihat awal prosesnya, siapa yang berperan penting kepada kesuksesanmu itu, kayak gitu ya. Jangan meremehkan guru, jangan sekali-kali itu. Makanya Allah ketika kok tahu ada orang yang merendahkan ulama ataupun orang alim, pasti Allah akan merendahkan dirinya, pasti akan direndahkan. Makanya banyak orang yang ketika dia sukses tiba-tiba dia kok sombong dengan akan kesuksesannya dan sombong menyombongkan apa yang dipunyanya di hadapan gurunya. Kadang-kadang itu bisa-bisa langsung seketika Allah itu merendahkan dirinya dengan cara dicabut apapun yang dia punya sekarang kesuksesannya. Itu cerita kayak gitu itu aslinya banyak ya, kayak gitu. Karena orang-orang sombong dari zaman awal, dari adanya awal iblis itu sombong, dari itu sampai sekarang orang-orang yang memang kejadiannya orang sombong kebanyakan kena imbasnya. Contoh saja banyak kan, Fir'aun, Qarun, ya kan, semuanya bisa diambil pelajarannya, hikmahnya ada, langsung kejadian seketika, ya kan, itu langsung dicabut kesuksesannya. Padahal itu awalnya itu muridnya Nabi Musa itu namanya Qarun. Dan Qarun ketika sudah sukses, dia sombong di hadapan Nabi Musa, dan ketika itu Qarunlah itu langsung kena azab semua hartanya dan dianya sendiri itu dilenyapkan, ditelan oleh bumi. Itu langsung kesombongannya langsung kerasa, langsung kena imbasnya, kena azabnya langsung.
apalagi seperti Firaun kan ada nampak aja yang mudah-mudah aja kalian itu bisa mempelajari hal-hal yang ringan kayak gini, yang seperti halnya sifat sombong yang belum terlalu orang itu memperhatikan sifat sombong ya. Sifat sombong itu kadang itu muncul begitu saja. Ingat, kalau seandainya ada kalian itu di sisi kalian itu ada temannya dulu, kalau ada yang sekarang ini sombong, ingatkan ya, ingatkan jangan sampai kalian itu ada orang yang sombong, kalian itu biarin aja ya. Makanya ketika ada cara-caranya dengan cara menyombongkan diri biar dia yang sadar, itu ya cara salah satunya caranya kayak gitu. Ataupun kalian ingatkan dengan halus, dengan perlahan, dengan dinasihati, itu ya juga bisa seandainya diredamkan dengan cara itu sombongnya. Makanya caranya itu beda-beda ya kan, caranya kayak beda-beda. Ketika kalian ada orang yang kayak gitu seangkatan kalian, mungkin ketika sukses, kok ada yang ngerasa sudah ada yang mulai berubah, bisa mulai sombong atau gimana, itu ingatkan ya, ingatkan, satu sama lain harus saling ingatkan kayak gitu. Dan ketika ada orang yang seandainya teman kayak gitu, ada yang keadaannya susah, bantu ya. Seandainya teman itu bantu, saling bantu membantu ya kayak gitu. Kalau seandainya ada berubah, ingatkan, kok kamu kok sekarang kayak gini, kayak gitu loh, kayak gitu, ingatkan, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena sifat sombong itu biasanya kalau sudah masuk ke dirinya, itu biasanya susah untuk dihilangkan sifat sombong. Karena sifat sombong itu sangat suka dihinggap di manusia, itu sangat suka. Karena manusia itu di sisi lain nafsunya itu memang sombongnya tingkatnya tinggi. Itu ketika dia punya. Nah, itu dulu. Al-babu salisu wa salasun fi fadilati sumti wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.